Bapak Ibu kawan-kawan, kita kembali diskusi tentang Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, dan ini tentang rapat anggota. Jadi rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kemudian nomor 2, rapat anggota terdiri dari rapat anggota, kemudian rapat anggota luar biasa. Rapat anggota koperasi berwenang A. Menetapkan dan mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, menetapkan dan mengubah peraturan khusus. Kemudian yang B, rapat anggota berwenang menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan koperasi. Misalnya kemarin ada yang ingin menambahkan sesuai dengan potensi desa atau kebutuhan masyarakat lain yang belum tertuang selain 7 grade yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kemudian rapat anggota juga berwenang memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas. Jadi pengurus dan pengawas dalam koperasi itu bukan pemegang kekuasaan tertinggi, tapi pemegang kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Jadi keberadaan pengurus dan pengawas itu ditentukan melalui rapat anggota. Kemudian rapat anggota berwenang menetapkan rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Jadi pengesahan keuangan itu juga dilakukan melalui rapat anggota, tidak dapat dilakukan sendiri oleh pengurus, tidak dapat dilakukan sendiri oleh pengawas, apalagi pengawas tidak punya kewenangan tersebut. Kemudian rapat anggota koperasi berwenang menetapkan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas atas pelaksanaan tugasnya. Baik pengurus maupun pengawas memiliki tugas masing-masing yang dipertanggungjawabkan pada rapat anggota. Kemudian yang berikutnya, rapat anggota koperasi berwenang menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Jadi perhitungan hasil usaha itu bukan berdasarkan keputusan sepihak pengurus, tapi melalui rapat anggota. Kemudian memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi juga melalui rapat anggota. Kemudian yang berikutnya, anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat anggota secara fisik dengan ketentuan semua anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat anggota. Kemudian berikutnya penyelenggaraan rapat anggota. Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota, oleh pengurus, dan pengawas. Rapat anggota dipimpin oleh seorang pimpinan rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan pengurus. Jadi setiap proses-proses rapat anggota itu dipimpin oleh seorang pimpinan rapat yang prosesnya dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat dan bukan pengurus yang melakukan memimpin rapat. Kemudian undangan rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib, dan bahan rapat yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat anggota.
Kemudian yang kelima, dalam hal pengurus tidak menyelenggarakan rapat anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 dari jumlah seluruh anggota dapat menyelenggarakan rapat anggota yang akan diatur dalam anggaran rumah tangga. Nah, ini Bapak Ibu kawan-kawan tentang rapat anggota. Jadi pada intinya rapat anggota adalah forum pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, rapatnya itu terdiri dari rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Rapat anggota itu berwenang menetapkan dan mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan koperasi, memilih dan mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Kemudian mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas atas pelaksanaan tugasnya. Kemudian menetapkan pembagian sisa hasil usaha, memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi. Nah, anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat anggota secara fisik. Kemudian penyelenggaraan rapat anggota itu diselenggarakan oleh pengurus, dihadiri oleh anggota, pengurus, dan pengawas. Rapatnya dipimpin oleh seorang pimpinan yang bukan pengurus yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat. Undangan rapat paling sedikit, memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib, dan bahan rapat yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat anggota. Dalam hal pengurus tidak menyelenggarakan rapat anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 dari jumlah seluruh anggota dapat menyelenggarakan rapat anggota yang akan diatur dalam anggaran rumah tangga. Oke Bapak Ibu, ini sekilas tentang rapat. Nanti di tayangan berikutnya semoga kita bisa berdiskusi di tema yang lain terkait dengan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like supaya tidak ketinggalan tayangan berikutnya.